Anak kelas 3 sekota Surabaya, bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu kembali dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, selama 30 menit ke depan pembelajaran hari ini akan Bapak temani. Bapak dari nama Bapak Antonius David Riyadi dari SDK Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya. Biasa dipanggil dengan Pak David. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Tetap selalu jaga kesehatan ya, tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini anak-anak yang di rumah di depan televisi, selamat belajar. Nah, hari ini juga anak-anak Pak David ditemani oleh murid Pak David kelas 3A di dalam YUM, anak-anak ya. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya kelas 3A. Pagi Pak David. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi semuanya. Ayo lambaikan tangannya semuanya. Selamat pagi. Wow, semangat semuanya ya. Selalu tetap semangat ya. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat berguna untuk kita semuanya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran yang kelima dan 6, yaitu tentang mengenal benda gas. Mengenal benda gas dan juga bekerjasama dalam masyarakat. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang benda padat dan benda cair. Nah, hari ini kita akan belajar tentang benda gas. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Nah, benda gas ya. Nah, anak-anak, benda gas itu ada di mana-mana di sekitar kita ya. Di sekitar kita, di kanan kiri kita, di depan belakang kanan kiri kita, semuanya itu ada benda gas ya, di mana-mana anak-anak ya. Nah, kita akan mengenal benda gas ini, anak-anak, kita akan mengetahui sifat-sifat dari benda gas ya. Apa contohnya benda gas? Nah, udara yang kita hirup ini setiap hari, kita setiap detik ya, setiap detik, setiap menit, setiap jam, kita ini kan membutuhkan udara untuk bernapas. Nah, udara ini termasuk benda gas anak-anak. Jadi sangat penting untuk kita anak-anak ya, sangat penting sekali. Nah, kita akan mengenal benda gas ini, kita akan mengetahui sifat-sifat dari benda gas. Oke, nah ini Pak David, apa namanya, ada balon ya. Balon ini nanti akan kita tiup anak-anak ya, akan Pak David tiup ya. Oke. Nah, bentar ya. Nah, kita. Nah, tadi yang apa namanya, yang Pak David tiupkan tadi apa? Halo, ada yang bisa menjawab? Anak-anak, siapa yang mau menjawab? Balon. Balon ya, kita tiup balon ya. Nah, tadi isinya apa ini anak-anak? Isinya apa anak-anak? Isinya apa? Isinya dalam balon apa? Isinya dalam balon. Isinya dalam balon apa? Gas, udara. Udara. Nah, di dalam udara, di dalam balon ini ada udara. Nah, udara bentuknya seperti apa ini? Anak-anak, ya. Udara di dalam balon ini, nah, bentuknya seperti apa ini? Udara di dalam balon. Balon. Nah, sekarang yang kedua. Oke, sekarang yang kedua anak-anak. Ya, sekarang yang kedua. Yang kedua ini plastik
ya, plastik bening anak-anak, ya, plastik bening. Nah, ini juga sudah Pak David tiup tadi ya. Nah, isinya di dalam plastik bening ini apa tadi isinya? Isinya juga tadi Pak David tiup. Gas atau udara. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti apa anak-anak? Bentuknya seperti yang plastik bening ini, yang plastik bentuknya seperti plastik. Nah, jadi kita bisa mengerti sifat benda gas yang pertama apa? Sifat benda gas yang pertama apa? Yang ini tadi, yang Pak David tiup balon, bentuknya seperti balon. Yang plastik bening, bentuknya seperti plastik. Nah, sifat yang pertama apa? Ada yang bisa menjawab? Mungkin Giselin? Tidak tidak wujud. Yang ada di yang kita anak-anak yang kita tidak bisa dilihat. Oke, ya. Nah, oke, tidak bisa dilihat tapi kita bisa dirasakan. Nah, sifat yang pertama apa? Seperti yang percobaan kita lakukan tadi yang pertama anak-anak. Yang satu balon diisi udara tadi, bentuknya seperti balon. Yang kedua plastik bening, kita isi udara, kita isi gas, bentuknya seperti plastik bening. Nah, anak-anak bisa menjawab? Ya, sifat yang pertama apa? Sifat yang pertama, ayo. Sifat yang pertama, kira-kira apa? Bentuknya berubah-ubah sesuai apa? Wadahnya. Ya, ini kan tadi balon ya seperti balon, plastik bening seperti plastik bening. Ya, itu ya. Terus yang kedua adalah tadi kan udara tidak bisa dipegang ya, tidak bisa dirasakan. Tidak bisa dipegang udara, tetapi bisa kita rasakan. Kita kalau menghirup udara, udara itu tidak bisa kita pegang, tetapi kita bisa kita rasakan anak-anak ya. Apalagi kalau pagi hari bangun tidur, kita menghirup udara yang segar. Nah, ya, itu sifat yang kedua anak-anak ya, sifat yang kedua. Oke, anak-anak, pembelajaran nanti kita lanjutkan kembali ya, jangan kemana-mana setelah jeda iklan ini ya. Tetap belajar bersama di rumah bersama guruku. Baik anak-anak, kembali lagi di dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, oke anak-anak, nah kita lakukan percobaan yang kedua anak-anak ya. Kita akan mencari sifat dari benda gas, kita lakukan percobaan yang kedua anak-anak. Oke, ya. Nah, ini Pak David punya balon dua ya, di kanan dan kiri. Nah, warnanya putih dan oranye. Nah, warnanya putih dan oranye. Nah, ini kanan kirinya imbang anak-anak ya, berimbang. Nah, ini tadi ya balon Pak David isi udara atau Pak David isi benda gas ya. Nah, sekarang kita akan membuktikan sifat dari benda gas yang kedua. Oke, dari percobaan yang kedua anak-anak. Nah, ini ya. Nah, sekarang ini anak-anak nanti bisa mencoba di rumah ya. Nah, ini ada balonnya dua, pakai tali ya, benang bol. Nah, ini nanti anak-anak bisa dari kayu ya, atau dari lidi juga boleh, dari kayu yang kecil juga boleh anak-anak ya. Nah, kita akan membuktikan sifat benda gas yang kedua. Nah, coba kita salah satu dari balon ini ya, salah satu dari balon ini kita tusuk dengan jarum. Nah, mau balon yang warna kuning apa, yang warna oranye apa, yang warna putih yang mau ditusuk anak-anak? Yang warna apa? Ayo. Oh, ada yang warna oranye, ada yang warna putih. Oke ya. Nah, yang ada warna putih, warna oranye ya. Nah, kita pilih salah satu saja ya, putih aja ya. Coba kita
tusuk dengan jarum. Ya, bentar ya. Nah, tadi kan imbang ya anak-anak ya. Tadi imbang. Nah, sekarang berimbang kanan dan kiri. Nah, sekarang apa yang terjadi setelah kita tusuk, kita meletus balon satunya, terus yang terjadi apa ini anak-anak? Yang terjadi apa? Tidak seimbang. Berat yang mana? Berarti sifat yang selanjutnya apa kira-kira? Bahwa balon ini mempunyai apa? Mempunyai berat atau mempunyai massa. Itu sifat dari benda gas. Jadi dari percobaan itu tadi kita sudah menemukan sifat-sifat dari benda gas. Nah, anak-anak, benda gas ini tadi kan sifat yang pertama adalah tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Nah, ada benda gas yang bisa dilihat, ya. Ada benda gas yang bisa dilihat, yaitu adalah awan. Nah, awan ini termasuk dari benda gas, tetapi bisa dilihat, anak-anak. Dan juga yang kedua adalah asap. Nah, yang kedua adalah asap. Itu benda gas yang bisa dilihat. Ini aja, yang lainnya tidak bisa dilihat tetapi bisa kita rasakan. Oke, anak-anak ya, kita tadi sudah mengenal benda gas dan juga sifat-sifat dari benda gas. Nah, selanjutnya, ini anak-anak ya, anak-anak bisa melihat ini gambar apa? Bisa melihat anak-anak ini gambar apa? Ya, ini ada gambar hutan. Nah, bencana kebakaran hutan. Bencana kebakaran hutan. Mengapa kok hutan ini bisa terbakar? Mengapa bisa terjadi ada bencana kebakaran hutan? Mengapa anak-anak? Kalau anak-anak lihat kalau anak-anak pernah lihat di televisi, ya, pernah lihat di televisi, mungkin di berita-berita ya, ada berita kebakaran hutan di mana-mana. Terutama kalau daerah kita yang di Indonesia yang banyak hutannya kan di daerah Sumatera, di daerah Kalimantan. Ya, mengapa kok banyak terjadi kebakaran hutan? Ya, nah, kita ini anak-anak ya, supaya tidak terjadi kebakaran hutan seperti ini ya, kita itu harus bekerja sama, bergotong royong. Nah, salah satunya dengan bekerja sama, yaitu dengan cara bergotong royong. Bergotong royong dengan bagaimana, Pak? Nah, supaya tidak terjadi kebakaran hutan tadi, ya kita harus bekerja sama, bergotong royong, menjaga lingkungan kita, anak-anak. Menjaga lingkungan kita supaya terbebas dari bencana kebakaran hutan. Contohnya ya kita saja yang di sekitar rumah kita, anak-anak ya. Kalau ada lahan atau mungkin rumput-rumput kering, semak-semak itu ya, diusahakan jangan dibakar, anak-anak ya. Berbahaya, nanti bisa menimbulkan kebakaran. Ya. Nah, kebakaran hutan tadi itu kita harus dengan bekerja sama, bergotong royong, menjaga lingkungan kita, jangan sampai terjadi kebakaran hutan, anak-anak. Ya, kita bekerja sama. Ya, yang satu dengan yang lainnya ya, dengan bergotong royong, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Kesadaran kita. Nah, kesadaran kita ya. Kalau kita bekerja sama, kita bergotong royong dengan kesadaran kita masing-masing, jangan sampai terjadi kebakaran hutan itu. Nah, kita bisa.
Kita bisa anak-anak, ya, karena hutan itu sangat penting bagi kita, apalagi hutan itu adalah paru-paru dunia. Kita dulu kan terkenal dengan paru-paru dunia karena banyak hutan. Mengapa kok paru-paru dunia? Karena paru-paru kita ini kan membutuhkan oksigen, ya, membutuhkan oksigen. Nah, hutan itu salah satunya adalah banyak tumbuhan. Nah, banyak tumbuhan itu kan menjadi penghasil oksigen, paru-paru dunia. Nah, semakin nanti banyak hutan yang terbakar, semakin banyak pohon yang ditebang, udara, oksigen yang kita butuhkan nanti juga semakin berkurang, ya, karena oksigen tadi juga termasuk benda gas. Oke, anak-anak, jangan kemana-mana ya, kita jeda iklan sebentar, jangan kemana-mana, tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Oke, anak-anak semuanya yang ada di rumah, yang mungkin dilihat di televisi, di Jawa Pos TV, dan juga anak-anak yang mengikuti Zoom, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, hari ini kita belajar tentang benda gas. Nah, di pelajaran sebelumnya kita juga sudah belajar tentang benda padat dan benda cair ya. Nah, wujud gas, wujud benda itu ada 3 anak-anak ya. Yang pertama adalah benda padat. Ya, kemarin kita di pembelajaran sebelumnya ya. Nah, yang kedua adalah benda apa anak-anak? Benda apa? Mungkin VV. Yang kedua adalah benda padat, terus benda apa VV? Cair. Oke, yang ketiga adalah benda apa? Benda gas yang tadi kita pelajari anak-anak ya, kita pelajari tadi ya, benda gas. Nah, kita akan melanjutkan. Nah, ciri-ciri benda padat. Nah, ciri-ciri benda padat. Ciri-ciri benda padat adalah bentuknya tetap. Bentuknya tetap. Jadi kalau ada apa namanya benda padat tadi ya, seperti balon tadi ya, ini kan benda termasuk benda, balonnya ya termasuk benda padat ya, termasuk benda padat, bentuknya tetap ya. Yang kedua, bisa dipegang. Nah, coba anak-anak pegang pensil, pegang pulpennya anak-anak ya, itu bisa dipegang ya. Yang contohnya benda padat. Nah, apa sebutkan Rafael, apa satu contoh benda padat? Rafael, contoh satu benda padat. Rafael? Meja, betul, meja. Terus ada kursi ya, ada pensil, ada lemari ya. Mungkin anak-anak di depan HP atau di depan laptop. Nah, HP atau laptopnya itu kan juga termasuk benda padat. Nah, itu ciri-ciri dari benda padat dan contohnya. Oke, dari benda padat kita ke benda gas yang tadi kita pelajari anak-anak ya. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Nah, jadi kalau tadi kita tiup di balon ya bentuknya seperti balon. Kalau kita tiup tadi kita masukkan ke dalam plastik ya, bening ya, ya bentuknya juga seperti plastik. Jadi mengikuti bentuk wadahnya ya. Terus juga tadi yang kedua ya, kita buktikan mempunyai massa atau mempunyai berat. Nah, tadi sudah kita buktikan ya. Nah, yang ketiga adalah tidak bisa dipegang. Nah, tetapi bisa kita rasakan ya. Itu apa namanya? Ciri-ciri dari benda gas. Nah, contohnya apa anak-anak? Nah, benda gas. Nah, contohnya ya, awan tadi juga. Oke. Nah,
ada oksigen, ya, ada udara, ya, ada asap. Nah, tadi ya, ada juga awan. Nah, kalau anak-anak di rumah kan anak-anak mungkin kalau apalagi yang anak-anak perempuan ya, yang biasanya menemani mamanya atau ibunya di rumah itu memasak ya, biasanya kan di dapur ya ada LPG, ya, LPG, tabung LPG. Nah itu isinya apa anak-anak? Isinya apa itu? Gas. Nah, gas LPG. Oke. Yang ketiga, ciri-ciri dari benda cair. Nah, ciri-ciri dari benda cair ya. Nah, ya bentuknya yang pertama, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Ketika benda cair kita masukkan ke dalam gelas, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti gelas. Nah, jadi kita masukkan ke dalam mangkok, ya bentuknya juga akan seperti mangkok. Nah, jadi mengikuti bentuk wadahnya. Bisa dipegang, coba anak-anak pegang air. Nah, kan bisa dipegang air. Biasanya kalau mainan air ya, sambil mandi sambil bermain air, atau mungkin pas hujan-hujan ya, bermain air di luar. Nah, oke. Nah, contoh dari benda cair anak-anak. Nah, contoh dari benda cair. Apa kira-kira? Contoh dari benda cair, Rai mungkin bisa minyak, boleh, air ya. Nah, sirup, sirup ya, yang bisa kita kadang-kadang kalau panas, cuacanya panas, kita bisa minum es sirup, segar sekali ya. Terus ada minyak goreng, ada oli. Nah, biasanya ini kalau papa kalian ya, kalau mungkin biasanya sepeda motor atau mobilnya ya diganti oli. Nah, jadi oli juga termasuk dari benda cair. Nah, oke, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang benda gas ya, benda cair dan benda padat ya, dan kita juga sudah belajar ciri-ciri dari benda gas, dari benda cair, dan dari benda padat tadi. Dan juga kita sudah belajar contoh-contoh dari benda padat, dari benda gas, dari benda cair ya. Nah, tadi kita sudah belajar pada hari, dan kita juga belajar juga bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain, yaitu dengan cara bergotong royong, agar contohnya tadi supaya untuk menjaga lingkungan kita, supaya tidak terjadi kebakaran seperti contoh tadi kebakaran hutan. Nah, oke, anak-anak, sebagai tugas di rumah nanti anak-anak bisa di foto atau bisa dituliskan ya anak-anak ya, dari tadi yang sudah pembelajaran kita lakukan pada hari ini. Nah, jadi nanti anak-anak silakan diisi ya, nama bendanya apa ya, terus bentuknya bagaimana tadi, mungkin benda cair, benda gas ya, benda gas yang tadi kita lakukan ya anak-anak, nanti silakan diisikan nama bendanya. Oke, tidak terasa 30 menit kita sudah belajar pada hari ini anak-anak ya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah ya, tetap selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan anak-anak ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, dari tugas tadi jangan lupa ya, nanti bisa dikerjakan, difoto, dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing ya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dalam belajar dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Selamat pagi anak-anak semuanya.